Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang Desa Molino dan mengakibatkan 1 rumah hanyut. Harga bawang di pasar tradisional Palu melonjak selama 2 pekan terakhir. Sebuah jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Donggala kondisinya rusak parah. Sebuah jembatan panjang yang terletak di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, rusak parah. Lantai jembatan yang panjangnya mencapai 50 meter ini sudah banyak yang terlepas. Jembatan ini merupakan satu-satunya jalur penghubung warga Desa Bale menuju Kota Palu. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus berhati-hati jika melintas di jembatan Desa Bale. Sebagian lantai jembatan yang terbuat dari kayu sudah rusak dan keropos. Jika terpeleset, nyawa pengendara terancam karena bisa terjun ke sungai yang dalam. Salah seorang warga dilaporkan pernah terjatuh di jembatan tersebut namun beruntung bisa selamat. Jembatan ini sangat membahayakan warga setempat, terutama yang roda 2 yang melintasi di sini itu tidak nyaman dan membahayakan bagi mereka. Harapan saya terhadap pemerintah agar kiranya dapat diperhatikan lagi tentang pembangunan jalan ini, jembatan ini, agar supaya warga setempat bisa merasakan nyaman saat melewati dan melintasi jembatan ini. Jembatan ini sudah sangat memprihatinkan karena begitu sudah susah untuk dilewati kendaraan, khususnya kendaraan roda 4, karena bisa saja mengakibatkan bahaya. Kerusakan jembatan diduga karena faktor usia dan tingginya intensitas kendaraan yang melintas di wilayah penghubung Desa Bale dengan Desa Guntarano, Kecamatan Tanantovea. Jembatan tersebut diperkirakan sudah berusia 25 tahun dan belum pernah diperbaiki oleh pemerintah daerah. Hanya warga yang inisiatif memperbaiki seadanya di beberapa titik yang rusak. Keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat di Desa Bale. Jembatan tersebut tidak hanya menjadi jalur lalu lintas penghubung antara Desa Bale dengan desa tetangga, tapi juga merupakan penunjang ekonomi warga. Desa Bale tidak hanya memiliki banyak potensi di bidang pertanian, tapi juga pariwisata. Julianus Kay melaporkan dari Donggala. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Poso 17 Agustus lalu masih meninggalkan trauma mendalam bagi warga. Sejumlah warga di Kecamatan Poso Pesisir hingga kini masih diliputi rasa takut dan cemas. Mereka pun memilih bertahan di luar rumah dan belum berani tidur di dalam rumah. Gempa dengan magnitudo 5,8 ini menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Sebagian besar warga tertimpa reruntuhan gereja Elim di Desa Masani. Saat ini salah seorang pasien kondisinya kritis dan mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Apa yang terjadi ini tetap akan menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama bagi kami yang trauma, karena trauma ini susah untuk dipulihkan kan. Rasa takut dan khawatir itu pasti masih menghantui kami, sehingga kami pada saat ini masih tetap berjaga-jaga, belum berani tidur di dalam rumah, masih cari tempat yang aman seperti itu. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatat lebih dari 150 unit rumah dan fasilitas umum rusak. Sebagian besar terdapat di Desa Tangkura, Masani, dan sekitarnya.
Kerusakan berat dialami sejumlah gereja, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, sudah terjadi sedikitnya 65 gempa susulan sejak Minggu. Bantuan logistik terus mengalir untuk warga terdampak. Sejumlah tenda pengungsian telah didirikan, termasuk di halaman RSUD Poso yang merawat puluhan pasien. Ya, kami bersyukur pemerintah terus membantu dalam penanganan bencana ini dengan baik. Jadi terima kasih untuk pemerintah. Bantuan mengalir dari berbagai instansi yang diperuntukkan untuk masyarakat dan cukup untuk masyarakat yang terdampak gempa ini. Meski tidak berpotensi tsunami, BMKG mengingatkan warga untuk terus waspada, mengingat potensi gempa susulan masih terus terjadi. Kebutuhan tenda pengungsi, obat-obatan, selimut, dan makanan siap saji saat ini masih menjadi prioritas. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Belakangan ini, usaha budidaya buah-buahan banyak dikembangkan masyarakat di Kabupaten Sigi. Salah satunya buah melon dengan sistem greenhouse atau rumah kaca di Desa Loru, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Selain hasil usaha yang menjanjikan, masa panen buah tersebut relatif singkat. Bisnis ini cukup membantu warga dalam memberikan penghasilan di tengah kesulitan ekonomi. Apalagi belum banyak dikembangkan di wilayah Kabupaten Sigi maupun daerah lain di Sulteng. Di atas lahan seluas 1 hektar lebih, Ade Sodikin mengembangkan budidaya melon. Meski baru berjalan 2 tahun, namun usaha tersebut sudah membuahkan hasil dan cukup menjanjikan. Apalagi permintaan buah tersebut cukup tinggi di pasaran. Tidak hanya dipasarkan di Kota Palu, tapi hingga ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan media tanam kokopit dan greenhouse, hasil panen bisa mencapai 1 ton buah melon. Buah melon dihargai Rp40.000 per kilogram. Metode tersebut selain menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas tinggi juga meminimalisir risiko hama penyakit. Media tanam melon ini menggunakan kokopit. Untuk jenis yang ditanam di sini dulu ada 4 jenis. Yang pertama ada golden, hamikua, sweetnet, sama intanon. Tapi yang sekarang ditanam baru 2 jenis, intanon sama sweetnet. Terus untuk pemasarannya sudah ada yang keluar Palu, tapi kebanyakannya masih di Kota Palu. Hasil budidaya melon yang menjanjikan tersebut tentunya menjadi peluang bisnis bagi masyarakat di Kabupaten Sigi. Apalagi lahan pertanian di daerah tersebut cukup luas, sehingga cocok untuk budidaya buah-buahan. Latifah Kalbi melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songkong wasi, tabik.